Halo semuanya, akhirnya kita muncul juga di YouTube. Kita sebelumnya cuman punya 2 akun Instagram dan akun TikTok. Namanya itu adalah lusipakan.studio. Nah, buat kalian yang baru nonton, ini kan akun kita YouTube baru ya, jadi jangan lupa subscribe pokoknya ya. Nah, kehadiran YouTube ini tidak terlepas dari dukungan teman-teman yang punya spirit yang sama, salah satunya baju yang, saya pakai buat kesempatan kali ini yaitu dari brand Sesa Sesa, mantap. Sesa Sesa ini, adalah brand yang keren banget, yang punya visi yang luar biasa dengan tagline, "Runtah jadi Kanyaah," atau mungkin bahasa Inggrisnya, "Waste become Grace." Gila, mereka itu berhasil membuktikan kalau sesuatu yang awalnya dianggap sampah atau waste, lewat kreativitas dan kasih sayang, bisa berubah menjadi produk yang premium dan punya nilai seni yang tinggi. Pokoknya terima kasih banget buat Sesa Sesa. Nah, Sobat Lusipakan, kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang expert. Expertnya itu di bidang kimia tekstil, namanya Pak Irul. Atau yang nama lengkapnya itu Hoirul Umam. Gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Cak, Bro. mantap banget nih. Terima Senang kasih hati. supportnya. Jadi sebetulnya tujuan untuk diundangnya itu kita ingin ngebahas mengenai banyak hal, terutama mengenai tekstil, Pak. Mhm. Jadi banyak hal yang ingin kita konfirmasi dan akhirnya juga semoga informasi atau video yang bakal nanti oleh sobat Lusipakan tonton Mhm. bakal jadi manfaat mungkin ya, Pak. Ya, ya. Mungkin saya bisa panggilnya Pak Pak Irul. Pak Irul aja mungkin ya, Pak. Ya. Biar Oke, dekat banget oke, ya. oke. Jadi gini, Pak, melihat Ya. kondisi fashion dan industri tekstil yang sekarang itu mungkin salah satunya Mhm. adalah bicara mengenai harga fashion yang semakin mahal. Gimana tuh? Apalagi mungkin untuk penggiat, olahraga nih. Mhm. Kalau menurut saya pribadi apakah benar atau tidak, Pak? Mhm. Bahan si baju olahraga itu apakah betul polyester atau ada yang lain, Mmm. Pak? Ya, umumnya sih memang sportswear itu, kebanyakan polyester sih memangnya. Oh, oke. Berarti betul ya dugaan Ya, saya ya. meskipun ada beberapa dari serat lain juga, tapi Oh. banyaknya polyester. Oh iya, Pak, nih, Ya, saya ya. jadi pop up nih tiba-tiba nih. Mmm. Kalau harga polyester itu dipengaruhi nggak sih sebetulnya dengan adanya faktor dari, geopolitik mungkin salah satu contohnya? Ah, ya, Seperti ya. mungkin, Mhm, mhm. ya yang lagi ramai sekarang gimana, Pak? Ada hubungannya nggak sih? Ya, tentu itu ada hubungannya ya. Mhm. Karena, polyester itu, dibuat, Mhm. awalnya itu memang dari minyak bumi, tentu dengan proses yang sangat panjang. Oh, berarti dengan adanya penutupan Selat Hormuz Mhm. yang beberapa waktu lalu lah, Mhm, mhm. itu berarti berpengaruh banget dong terhadap si, industri tekstil itu terutama si Ya, ya itu, gimana Pak menurut Bapak? ya, sangat erat hubungannya. Jadi kalau, bicara, tentang serat polyester gitu ya, Mhm. yang dipergunakan untuk, tekstil pakaian. Oke, Jadi polyester itu, eee, dari namanya itu adalah poly dan poli, ester, oke jadi polimer yang mengandung ester. oke, Nah untuk, di industri tekstil, mhm, polyester yang digugakan itu adalah, secara khusus adalah polyetilena tereftalat atau apaan bisa tuh? orang-orang suka disingkat itu, PET atau PET katanya gitu. Nah Oke itu adalah polyetilena tereftalat, di mana oke oke, polyetilena tereftalat itu gugus fungsi kimianya itu adalah mhm, suatu ester gitu, oke, maka disebut dengan polyester. mmm, Kenapa, saya tekankan itu karena, banyak polyester mhm, itu ada yang namanya polipropilena tereftalat, oke, ada polibutilena tereftalat, mmm, tergantung, senyawa kimia dalam polimernya. mhm, Cuma yang untuk industri tekstil, oke, tekstil pakaian itu yang digunakan itu kebanyakan adalah polyetilena tereftalat. mmm, Jadi kalau orang tekstil bilang polyester itu pasti ngarahnya ke polyetilena tereftalat. mmm, Nah lalu kata Pak Wawo itu tadi bilang, apa hubungannya sama, Selat Hormuz ya. oke,
Jadi Selat Hormuz itu kan sedang di eee penutupannya itu adalah lalu lintas, kapal yang mengangkut minyak bumi. Oke. Nah, polyester, itu dibikinnya awalnya itu dari minyak bumi. Hmm. Minyak bumi lalu melalui pengolahan, Hmm. eee, menghasilkan senyawa-senyawa untuk membuat polyester. Nah, Oh. polyester itu terdiri dari 2 senyawa. Oke. Pertama adalah ethylene glycol Ethylene glycol, oke. sama asam tereftalat. Oke. Nah, Hmm. asal mulanya dari minyak mentah. Itu tuh. Iya, Oke cair oke, gitu oke, ya. cari ya ya ya. Terus diolah satu, ethylene glycol, Hmm. satunya lagi minyak mentah, diolah menjadi asam tereftalat. Oke. Di Indonesia ada Hmm. pengolahannya itu, cuma terpisahlah perusahaan-perusahaannya. Oh. Contoh Terpisahnya gimana maksudnya nih? ethylene glycol itu, Hmm. yang ngeproduksinya itu minyak mentah diolah gitu ya. Hmm. Itu contohnya yang paling, besar itu, awalnya minyak mentah, cracking-annya di perusahaan kalau Indonesia gedenya di Chandra Asri misalkan, Oke. lalu diolah lagi, oleh, Polychem kalau pernah dengar yang di Cilegon itu jadi ethylene glycol. Hmm. Nah, kalau asam tereftalat contohnya itu di, perusahaan, pengolahan minyaknya itu di Mitsubishi Chemical sama Indorama Chemical, Hmm. itu jadi asam tereftalat. Oke. Nah, 2 produk, cracking-an minyak bumi itu direaksikan Hmm. jadi, menjadi suatu, polimer polyester. Berarti kalau saya apa, saya respon dari Mhm. situ, sebetulnya secara produsen di Indonesia itu berarti besar dong? Besar, produksi di Indonesia itu lumayan besar. Oke, terus Cum kenapa bisa jadi ada kekurangan tuh? mmm, Jadi kan masalahnya di mana tuh kira-kira? ya. Jadi, eee, kapasitas produksi dari perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan itu udah perusahaan raksasa di Indonesia. Cuma Oke. secara kapasitas, Hmm. masih belum memenuhi untuk kebutuhan Oh, nasionalnya. oke. Berarti banyak Nah, banget tuh kebutuhannya ya? betul, kebutuhan terhadap polyester itu sangat banyak, karena Hmm. kan produksi tekstil Indonesia juga sangat banyak. Nah, jadi, untuk memproduksi itu, jadi harus masih tetap import. Oke. Jadi ada, Hmm. chemical-chemical asam, tereftalat sama ethylene glycol yang Hmm. masih tetap import. Karena Hmm. produksi dari yang tadi Polychem sama, contohnya Mitsubishi itu, Hmm. kurang untuk Oke. memproduksi polyester. Oh, jadi nah sama ini tadi Dok, saya agak-agak kurang paham dalam artian Mhm, tadi kan bahas sebuah bahasa cracking ya. mhm. Nah cracking itu tuh apa sih sebetulnya? Pengolahan, jadi Oke pemisah-misahan, jadi minyak bumi itu nanti kan, oke. senyawanya banyak lalu diolah menjadi misalkan senyawa A, senyawa B, senyawa C, itu Hmm. macam-macam tuh, dan olahannya Mmm. banyak, Oh jadi olahan end product-nya tuh banyak? betul, Oh nggak hanya untuk itu aja berarti? iya, Oh banyak oke. juga, banyak yang lainnya juga selain Mhm. yang, asam tereflat sama ethylene glycol itu Ya. banyak lagi itu. Oh. Nah, hubungannya akhirnya Hmm. Selat Hormuz macet, Hmm. minyak tinggi, Oke. polyester ikut. Oh ke situ ya Gitu, sebetulnya ya? jadi ngikut banget gitu, Oh, oke ngikut oke banget oke oke. harganya, saat Heeh. hormos, minyaknya naik, Hmm. pasti polyester juga naik, ngikutlah pokoknya mah itu mah. Oh, jadi kalau kalau sama ini, Dok, kalau misalkan di riset ada jenis, etilena, terus, propilena ya, kalau nggak salah ya, Mhm, sampai ke butilena, butilena, oke. Pas udah jadi baju di pasar itu, mmm, bedanya apa sih ya ya, untuk, si konsumen atau mmm, pembeli baju lah, kayak ya, misalkan saya nih, apa sih mmm. bedanya itu? Jadi kalau polyethylene terephthalate yang paling, besar produksinya ya untuk Mhm, tekstil pakaian itu oke. ya itu adalah polimer terbesar, untuk digunakan sebagai tekstil pakaian. Hmm. Cuma untuk beberapa end use tertentu, end Oke. use, jenis pakaian, Mhm. itu tuh ada yang menggunakan polipropilena gitu Mmm. ya. Nah, contohnya adalah, untuk pakaian-pakaian yang, lebih scratch, lebih melar. Oke. Karena apa bedanya antara polietilena, polipropilena, Mmm. polybutilena itu adalah alkilnya, jadi gugus karbon yang terdapat pada, senyawa,
tereftalatnya setelah bereaksi dengan, ethylene glycol. Jadi etil itu Oke. karbon 2, Oke. propilena itu karbon 3, 3, butilena karbon 4 dan 4, seterusnya. oke. Nah, ketika karbonnya itu lebih panjang, maka Hmm. akan memberikan suatu karakter yang lebih, scratch karena lebih lentur. Jadi makin Mmm. panjang alkilnya setelah, senyawa benzen, Hmm. jadi, asam tereftalat itu ngasih senyawa benzen, lalu karboksilat, lalu alkilnya itu cabang Hmm. karbonnya itu dikasih oleh ethylene glycol, Oke. etil karbon 2 kan, Hmm. kalau propil karbon 3. 3, ya. Jadi kalau makin panjang karbonnya, Hmm. itu lebih lentur. Oke. Kalau yang benzen mah siklik yang segi 6, Oke. kayak cincin. Nah, itu kaku. Hmm. Nah, kakunya sama semuanya kan asam tereftalat. Iya. Terus alkilnya yang Hmm. beda-beda kan. Hmm. Nah, makin panjang alkilnya, maka akan ngasih karakter suatu material yang lebih lentur, lebih Oh. fleksibel. Nah, contohnya untuk pakaian-pakaian olahraga ada yang Olahraga ya ya? menggunakan, Heeh. eee, propilena, Hmm. alkil, rantai 3 karbon itu. Hmm. Ada untuk beberapa pakaian olahraga itu pakai, PPG, jadi Hmm. bukan PPG, PT, Hmm. polipropilena tereftalat. Kalau yang, sangat, umum adalah PET, polietilena tereftalat. Jadi Mmm. end use-nya nantinya yang akan makainya ya, mau dibikin apa Iya, gitu. end product-nya mau seperti apa ya Betul betul, hasilnya ya? mhm. Oh, jadi sebetulnya sebetulnya makin 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 melar itu lebih nyaman juga atau gimana tuh sebetulnya? Ya tergantung, kalau misalkan kan pakaian olahraga itu dia butuh kekuatan juga, Hmm. sama butuh juga, kan ketarik-tarik tuh Iya. gitu ya, sangat aktif Iya gitu iya. pergerakannya sehingga Ya kayak baju harus bola tuh jersey kan, betul. ketarik-tariknya kan, kayak gitu ya? Tapi jersey nanti beda lagi, Oh beda lagi itu heeh, ya? tapi mungkin kayak yang pakaian buat senam tuh kan Hmm. kebayang ya, selain mungkin ada bantuan Oh, lagi yang ada serat spandek gitu ya, selain itu. oke. Tapi yang untuk yang lebih Tapi bisa core-nya sebetulnya itu? ya betul, tapi Oh. itu ya untuk sekarang-sekarang lah yang Hmm. lebih tekstil yang lebih maju, itu menggunakan, bahan baku seratnya, beda lagi. Jadi selain Mmm. PET dia juga untuk nambah, kelenturannya dia pakai polipropilena itu. Untuk Mhm. kebutuhan-kebutuhan seperti itu ya digunakan, ada Oh, oke. juga. Iya iya. Nah, Dok, saya juga pengen nanya lagi nih, apa Mhm, bedanya benang yang, apa namanya, filamen mhm, sama dengan, yang pendek-pendek apa stapel stapel, ya? ya. Heeh, apa tuh? Nah, itu Gimana gimana istilah gimana? istilah Heeh. ya, istilah. Jadi, kalau filamen itu kan, serat panjang. Oke. Jadi istilah serat itu ya, istilah serat ya, serat itu secara definitif adalah Mmm. material Oke. yang diameternya kecil, lalu bandingan, bandingan dimensinya ke Mhm. arah panjang. Jadi dibandingkan antara diameter, misalkan Diameter. kita punya silinder ya, Mmm. silinder berarti diameternya sebelah sini, Ya. lalu ke arah panjang dibandingkan. Oke. Misalkan ini satuannya, mikrometer, ini juga mikrometer, jadi 1:1000. Jadi satu Oh, diameternya 1 mikrometer, ini ke sininya 1000. 1000 mikrometer. Nah, Oke. definisi serat itu, Oke. batasan minimalnya untuk suatu material disebut dengan serat. Bayangan ya? Oh, iya iya Nah, iya 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 iya. apapun itu adalah suatu serat. Contoh, Mmm, mhm. rambut kita nih, Mmm. ini masuk ke definisi serat kan? Serat, oke. Diameternya, kecil, ininya panjang. Nah, Kayak bulu jadi domba berarti masuk juga dong kalau gitu ya? betul, jadi semua Oh, kayak kabel itu juga mmm, serat. oh kabel juga Kabel ya? juga kan Mhm diameternya mhm, kecil, arah panjangnya panjang. besar, lebih Oh, panjang I gitu. see I see I Jadi see. 1:1000 itu 1000. minimalnya. Nah, Mmm. lalu ada, eee, serat, eee, yang dibikin filamen dan ada yang dibikin stapel kan ya, Mmm. itu istilah. Jadi Mmm. filamen itu adalah untuk, serat panjang tanpa putus, Oke. tanpa diputus-putus, jadi panjang terus menerus tanpa ada pemotongan, Mhm. tanpa ada putusan gitu. Lalu kalau stapel itu adalah serat pendek. Serat Mhm. pendeknya tergantung sesuai kebutuhan. Penggunaannya untuk apa atau seperti Betul. apa? Heeh. Nah, filamen itu kalau di alam misalkan serat sutra. Jadi kan kalau ulat sutra itu Oh, kan iya 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 iya, ngeluarin, saya pernah lihat tuh, heeh. seratnya dari mulutnya Iya iya, itu kan tanpa iya putus, iya. tanpa putus. Nah, Yang itu jadiin gumpalan gitu filamen, ya? Heeh betul. heeh Nah, heeh. itu tuh kan kalau kepompong kalau kita Oh tarik kan tanpa kepompongan, heeh. Oh putus. iya, heeh Nah, heeh. itu di serat alam tuh, filamen. Oke. Kalau serat sintetik,
secara naturalnya ketika dibuat itu pasti filamen kalau serat sintetik. Jadi dia pas waktu pembuatannya itu kan tadi, contoh polyester gitu ya, Ya. ethylene glycol sama asam tereftalat, dibikin, menjadi suatu rantai polimer yang sangat panjang, tapi dalam bentuk lelehan. Nah, jadi, cairan yang sangat kental, tapi dibentuk lelehan dengan bantuan suhu. Lalu ketika sudah kental baru kita bisa cetak kan ya. Oke, cetaknya Nah, gimana tuh? cetak tuh kalau bahasa tekstil itu, dipintal gitu ya. Nah, dicetak menjadi suatu serat yang panjang. Bayangannya kayak gini aja lah, kalau misalkan kita bikin mie, kan didorong tuh, Ya. didorong, lalu keluar mie-nya kan ya. Ya. Nah, dorongan itu yang mie-nya itu kan pencetakan tuh, menjadi suatu bentuk serat kan ya. Iya. Analoginya Analoginya seperti betul itu ya. tuh ya. Nah, Paham. itu juga sama. Oke. Jadi dicetak, didorong. Nah, kita familiar lah orang tekstil itu dengan spinneret katanya. Nah, spinneret itu kan hanya lubang sebenarnya kan, lubang cetakan kan. Cetakan, Lubang ya. cetakannya aja. Tujuannya ke situ. Ya, lalu ketika proses dorong di sebelah sininya ditarik. Itu kan terus filamennya panjang tanpa putus. Oke. Nah, memang ada peruntukannya serat-serat filamen untuk dibikin menjadi suatu material tekstil. Contohnya ya jersey gitu ya, jersey olahraga itu kan pakai filamen kebanyakannya. Lalu ada yang dipotong-potong menjadi suatu material tekstil yang lebih pendek-pendek. Kebanyakan fungsionalnya itu kebanyakan ya, kebanyakan karena ini secara umum kebanyakan itu ada tujuan untuk mencampurnya dengan serat lain. Tujuannya apa tuh kalau Contoh, dicampur-campur? Kalau kita sering ini, misalkan di label pakaian kita, kan ada berapa komposisi. persen ya? Tujuannya itu sebetulnya ya. Tujuannya itu untuk mencampurkannya. Nah, mencampurkannya itu ada tujuannya lagi ya. Itu apa? Misal kita pengen yang lebih nyaman, yang lebih nangkep air, sehingga kerasa sensasi dingin ketika digunakan. Itu tuh biasanya menggunakan serat-serat yang lebih hidrofil. Contohnya serat-serat alam, kapas. Kapas ya. Ya, Nah, itu dari salah tumbuhan satu pilihannya. kapas, betul. Nah, lalu ketika kapas tapi pengen lebih kuat, pakai serat sintetik, itu campur sama polyester. Kapas kan seratnya pendek. Lalu dicampur juga kan menjadi sesuatu material yang serat pendek juga, yaitu stapel polyester itu. Dicampur, dimix sehingga ada komposisinya. Misalkan 60 kapas, polyesternya 40%. Gitu. Sehingga kuatnya dapat, nyamannya juga dapat. Nah, itu serat stapel itu secara umum tujuannya itu karena ada pencampuran. Selain ada fungsi-fungsi atau end use tertentu ya. Contoh kayak benang jahit. Benang jahit kan itu stapel. Nah, kalau benang jahit kebanyakan gitu ya itu stapel, karena kalau misalkan taruhlah filamen kan licin kan panjang gitu. Ngejahitnya kan pengen memadukan dua kain sehingga dia menjadi rigid gitu ya. Nggak lagi licin bergeser-geser. Maka diperlukan suatu yang lebih memadukan, yaitu harus dari stapel. Ya, contoh-contoh yang seperti itunya penggunaan stapel banyak lah ininya contoh-contoh end use-nya. Cuma secara umum gitulah. Nah, kalau bicara soal sesuatu hal yang ilmiah lagi nih Dok, saya pengen nanya juga, kenapa sih sifat asli si polyester itu hidrofobia? Kenapa sih? Dan si moisture-nya itu cuman 0,4%, terus bisa sampai bikin gerah pas dipakai. Kenapa sih? Padahal itu kan mungkin kecil tuh. Betul. Jadi polyester itu secara struktur kimianya itu hanya terdiri dari suatu urutannya ya. Awalnya itu ngandung senyawa benzen, seperti benzen gitu ya. Lalu karboksilat, lalu rantai alkil karbon. Di antara ketiga elemen gugus fungsi itu mungkin hanya yang lebih polarnya itu hanya di karboksilat, COO-nya itu. Cuma itu tuh secara struktur itu kurang polar juga. Nah, polar itu artinya apa tuh? Ada secara muatan elektron itu, jadi kalau polar itu lebih tidak seimbang lah, seperti Untuk apanya tuh? ada misalkan polaritas ada yang satu ke arah sisi kanan, satu lagi ke sisi kiri dan tidak seimbang, itu polar. Tapi kalau non polar semuanya lebih seimbang.
Nah, kalau yang polar berarti ada yang positif, ada yang negatif. Seperti air. Air tuh H2O. Oke, H2O ya. Ada O sama H dan H. itu tuh tidak seimbang Heeh. muatan elektronnya. Sehingga dia menjadi non polar, tidak seimbang. Oh, soalnya H-nya 2, O-nya 1 ya? Ya, betul. Ya, secara umum lah Lumayan juga ya, begitu. saya agak pintar juga ya Iya. kayaknya. Enggak bercanda. Ya, terus. Lalu tarikannya harus sejenis. Oh, oke. Kalau yang polar harus sama yang polar lagi. Kalau Mhm. yang non polar harus non polar lagi. Oh, harus Umumnya sama ya begitu. jenisnya ya? Ya, sejenis. Nah, karena di polyester itu dari 3 elemen tadi, itu tuh semuanya sifatnya itu secara umum adalah non polar dan tarikan terhadap airnya sehingga air adalah sesuatu yang bersifat polar, sedangkan polyester sifatnya non polar, nggak ketarik. Oh, nggak ketarik, beda ya? Iya, hanya ada di satu ujung rantai polimer yang bisa narik itu pas waktu karboksilat, lalu ada ujungnya OH. Jadi cuma satu rantai OH1. Kalau pada kapas ada contohnya, dalam satu rantai itu O-nya itu banyak, OH-nya. Bagian-bagian polarnya banyak sehingga narik airnya banyak. Nah, moisturigen itu adalah istilah untuk menandakan tarikan terhadap air yang berbentuk uap di udara kan. Jadi ketika air di udaranya ketarik banyak, maka material tekstilnya akan kayak seolah-olah mengandung air banyak, uap gitu. Nah, air yang terkandung di material tekstilnya itu akan memberikan sensasi dingin terhadap kulit. Nah, ketika polyester tidak menangkap air yang ditandai dengan kandungan air di seratnya cuma 0,4, yang tadi moisturigennya 0,4, itu akan menjadikan sensasi ketika kita pakai yang nggak dingin karena kandungan airnya sedikit, nggak ada tuh sensasi dinginnya. Nah, tapi itu secara umum. Karena secara teknologi bisa lagi gitu, diolah lagi si material tekstilnya itu diakalin. Jadi ada polyester premiumnya, gitu. Gimana tuh kalau polyester premium tuh? Nah, mungkin kita kecil pas ketika kita kecil zaman-zaman pemilu pada zaman dulu tuh suka ada kaos partai, Pak. Ingat lah ya. Betul. Kaos partai itu kan kalau secara produksi murah banget kan? Iya. Yang bahannya apa? PE gitu kalau nggak salah ya. PE itu kan sama kan polyester. Kan itu polyester. Filamen tanpa diolah. Jadi lurus aja gitu, lurus tanpa ada pengolahan apa-apa lagi setelahnya. Nah, jadi kandungannya plek 0,4, plek ketiplek 0,4% tuh. Pantesan jadi efeknya kayak gitu ya. Panas. Pertama panas terus gak nyaman juga gak gitu nyaman, kan. keringet ngucur tuh langsung ngelewat di kulit kita dan gak keserap ke kain ya. Betul. Nah, ada satu teknologi supaya menjadikan material tekstilnya itu menjadi lebih nyaman. Filamen yang tadinya lurus aja, sekarang dibikin keriting. Dibikin keriting. Nah, bayangin dalam satu benang itu terdiri misalkan ada 118 filamen, 146 filamen. Kalau lurus aja nggak ada uap air yang terperangkap, hanya 0,4 plek aja. Tapi kalau misalkan ada keritingnya, bayangkan sama Pak Wowo ada 148 filamen tapi keriting. Berarti di antara keriting-keritingnya udara tuh bisa ketangkep di situ. Iya, apa maksudnya? Keperangkap. Keperangkap ya. Di celah-celahnya. Jadi dalam satu benang, nah, kayak volume tertentu bisa memerangkap udara. Nah, udara yang terperangkap itu ketika terkena ke kulit kita, maka jadi sensasi dingin. Nah, proses pengkeritingannya istilahnya adalah texturizing. Oh, jadi memberi tekstur berarti ya? Betul. Jadi keriting itu teksturnya. Betul. Jadi bukan originalnya dari awalnya dari situ. Betul. Bentuknya tadinya mah naturalnya mah lurus aja mungkin ya. Di tekstur. Betul. Jadi kasih maksudnya jadi bentuk lain lah dan punya fungsi lain gitu ya. Nah, contohnya itu akhirnya menjadi lebih nyaman, lebih nangkep bisa menjadi nangkep keringat gitu, lebih keserap gitu di antara volume itu. Iya.
Sehingga menjadi, lebih nyaman ketika digunakan. Contohnya atlet-atlet kalau pakai, bajunya itu pasti texturizing. Oh. Bayangkan aja tuh kalau Pawowo pakai Hmm. atlet Michael Jordan, Iya. pakai baju partai, kayaknya 3 point aja. Selesai kayaknya, selesai. Mantul 5 menit terus. kayaknya udah berhenti dia, kegerahan ya. Iya. Oh, jadi tujuannya sebenarnya itu ya? Iya. Oh, oke. Messi aja kalau pakai baju partai mah Ampun ya. iya. Gak bakalan dia menang Piala Dunia. Oh, iya saya baru ngerti juga. Tapi itu ukurannya kan berarti milimikron mungkin ya? Nggak kelihatan berarti, dalam artian hanya terasa di kulit aja atau di permukaan kita aja mungkin ya? Dimensi serat itu kan mikro ya sebenarnya, tapi ada lebih kecil lagi. Oh, ada juga. Disebut lagi mikropolyester kan ada tuh. Mikropolyester lebih besar luas permukaannya. Ya, jadi kan lebih kecil-kecil. Ukurannya kecil-kecil sehingga menjadi luas permukaannya lebih besar. Kalau luas permukaan menjadi lebih besar, maka sensasinya ketika kontak dengan sesuatu menjadi lebih banyak, lebih besar. Sehingga ya tapi serat mah secara umum, serat-serat konvensional itu dimensi ukurannya adalah mikrometer ya. Oke. Nah, serat-serat itu mikrometer, lalu dikasih texturizing. Nah, proses texturizing kan perlu energi ya, perlu proses lagi tambahan. Makanya gimana tuh caranya? Texturizing itu yang supply-nya benang filamen lurus. Benang Dan filamen prosesnya lurus. itu kayak gimana itu? Jadi kan benang gulungan yang udah filamen yang udah tadi udah gitu jadi ya. Yang masih lurus tapi ya. Nanti dipanasin dulu. Oke. Nah, supaya jadi lentur. Oke. Karena kan pemanasan itu akan menjadikan serat menjadi lebih kayak menuju ke arah leleh, tapi belum leleh, tapi tidak melewati titik lelehnya. Oke. Lalu Jadi setelah lentur dibuat dalam kondisi tertentu lah ya. Dipanasin ketika sudah agak mulai leleh, agak leleh gitu ya, enggak leleh sih. Lalu dikasih friksi. Friksi, gesekan untuk menjadikan dia menjadi keriting. Zaman dulu mah kalau rambut kita mau dikeritingan kan dipanasin dulu kan. Iya. Setelah dipanasin pakai roll deh ya. Iya, betul, Nah, betul. ini sama aja gitu. Iya. Nah, bentuk rollnya itu akan menjadikan rambut kita keriting kan. Nah, itu juga sama, tapi keritingannya secara friksi. Nah, setelah keriting didinginkan lagi, udah bentuknya menjadi tidak berubah-ubah lagi, permanen. Lalu dia menjadi suatu yang keriting. Nah, itu perlu biaya, nambah proses lagi. Makanya Pawowo beli jersey kan harganya mahal jadinya. Nah, karena ada teknologi lagi setelah proses filamen. Ada treatment khusus lah ya, seperti itu. Selain ada lagi yang proses-proses, ada yang proses kimia kasih finishing supaya dia jadi dry fit lah. Ya, menjadi lebih jadi si dry fit, terus itu tuh adalah sebuah proses tambahan juga ya. Sehingga menjadikan proses tambahan yang menjadikan yang harganya tentu saja jadi lebih mahal. Kita punya harga tuh. Iya. Si produk itu tuh. Iya. Ada kualitas, ada harga tuh gitu. Berbanding lurus ya, Dok ya. Nah, ini Dok, terakhir Dok. Apa tuh? Saya pengen nanya juga, kenapa jenis serat pendek atau staple justru ngelepas limbah mikroplastik itu lebih banyak ke laut pas dicuci dibandingkan dengan filamen itu jadi kenapa? Memang itu lagi banyak perdebatannya ya tentang mikroplastik gitu. Mikroplastik tuh kalau historisnya mah awalnya mah ditemukan di laut. Jadi ada awalnya itu binatang-binatang ternyata makan plastik. Kan nggak sengaja, mereka nggak tahu gitu ya si binatangnya. Sehingga di tubuhnya itu, di perutnya diketemukan plastik-plastik sampah yang ada di laut. Awalnya gitu. Lalu kesini di perairan laut itu ditemukan mikroplastik katanya. Nah, secara istilah itu udah mikroplastik. Jadi plastik yang berukuran mikro. Kecil banget ya. Ya. Mikro itu sama dimensinya kayak tadi kan. Iya. Emang dimensi serat itu kan mikro. Sama dengan serat tekstil. Betul. Nah, jadi kalau merujuk pada istilah mikroplastik itu, yang paling mudah untuk dilepas itu filamen atau yang stapel? Pastinya yang stapel kan ya. Betul. Jadi ketika tekstil kita sudah nggak digunakan lagi, sudah banyak digunakan, puntirannya menjadi lebih lemah, lalu kena cuci-cuci, seratnya yang memungkinkan untuk lepas dari benangnya itu adalah yang stapel tentunya. Sehingga ya timbullah gitu
asumsi di masyarakat Iya, pastinya, heeh, bahan tekstil, di mana itu bahan tekstil yang asalnya sintetik, iya, lalu, mengeluarkan suatu material yang berbentuk mikro. mmm, Sintetik itu kan plastik iya ya, iya iya. sehingga disebut mikroplastik dari limbah tekstil tuh kejadiannya begitu. Oh, Sedangkan untuk hal yang disebutkan yang lainnya lagi yang lebih mhm, kecil gitu ya, contoh, di plastik itu suka dikhawatirkan, ada, senyawa-senyawa yang berbahaya yang lepas dari, mmm, misalkan taruhlah dari botol kemasan gitu mmm, ya, botol kemasan. Nah, kalau merujuknya pada polimernya, mhm, itu polimer itu ya sangat kuat untuk, dia menjadi terputus-putus menjadi suatu polimer yang lebih kecil, harus oke. energi yang besar. Oh, untuk memecah itu? Ya, kalau polimer sih, Iya, tapi di kemasan botol plastik itu suka ada, zat-zat yang ditambahkan, senyawa-senyawa kecil. mmm, Contohnya yang BPA, kalau mmm, free BPA gitu ya. oke, Nah, BPA itu adalah suatu senyawa yang ditambahkan agar, menjadi lama? kemasan plastiknya itu menjadi lebih, kaku. Eee, Jadi oh, bentuknya tetap oke, gitu. Karena, BPA itu adalah suatu senyawa yang mengandung 2 benzen, itu benzen adalah kaku. mmm, Ditambahkan, tapi bukan suatu polimer. mmm, Nah, BPA itu ketika ditambahkan lalu kena energi, misalkan energi panas atau mmm, energi sinar, iya, taruhlah energi sinar yang kuat itu dari matahari, mmm, BPA-nya bisa lepas ke, cairan yang ada di dalamnya, contohnya air minum kita. oke, Jadi kita nenggak minum, iya, BPA-nya lepas, di tubuh kita jadi mengandung, dari, air yang kita minum iya, mengandung konsumsi, BPA, heeh. sehingga jadi bahaya gitu. Nah, jadi, Oh, eee, saya sih, tentang mikroplastik itu, apa nih mikroplastiknya mhm, gitu. iya, Apakah benar-benar, polimer plastiknya mmm, atau senyawa yang terkandung dalam kemasannya gitu. Nah, itu mmm. harus clear dulu gitu. Ya betul ya, itu maksudnya di isu di masyarakat itu kalau si polyester itu memang menyumbang sampah plastik yang banyak berarti ya? Ya, karena kan polyester adalah plastik. Mmm, mhm Ketika mhm. menjadi sampah ya menjadi, sampahlah Heeh dan heeh. dari plastik. Iya. Nah ini sesa-sesa menjadi suatu, Breakthrough lah ya? nah Breakthrough ya. solusi gitu kan ya, Iya iya iya. nggak kepakai, pakai Iya lagi betul 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 gitu. betul. Nah konsep sustainable lah Iya. gitu. Dan kebetulan juga kan kalau saya perhatikan juga untuk isu-isu sustainable itu sebetulnya memang udah, panjang dibahas ya di Mhm, apalagi mungkin di Eropa dan di Amerika mhm dan mhm. lain-lain. Nah mungkin alhamdulillahnya juga kita sudah mulai di Indonesia sendiri udah mulai bergeser ke situ Ya mungkin ya. ada gerakannya lah, Ada gerakan, heeh. ya meskipun ya ada, masih ya pro kontra lah Heeh gitu heeh heeh. apakah sustainable di tekstil itu mitos atau realita Iya, itu gitu. tetap fakta ya. Ya, eee, tergantung lah ya Tergantung sudut gitu. pandang mungkin ya. Ya gitu, tapi gerakannya udah ada lah Iya iya. Jadi gitu. Dok, kesimpulannya Mhm polyester itu bahaya atau tidak sih untuk di dunia itu sebetulnya? Jadi kan kita tadi, mhm apa maksudnya, kita belajar atau saya mhm dapat informasi ya dan mhm. teman-teman Lusipakan Iya juga dapat informasi bahwa di dunia itu tidak bisa mungkin saat ini belum bisa lepas dari yang namanya, polyester mungkin ya. mhm. Nah, jadi dari bahasan ini saya pengen nanya nih, bahaya atau tidak sebetulnya nih? Ya, kalau, bahaya atau tidak sih, Hmm, jawabannya pasti tengah-tengah, karena ya, tengah-tengah. iya, Karena ya, ada manfaatnya kalau juga ya mungkin ya? kalau kita, tertuju banget, untuk, tekstilnya ke Heeh serat heeh, alam di mana yang paling banyak itu adalah kapas, oke, wol gitu ya, iya iya, memenuhi nggak mmm, gitu, untuk kebutuhan, kebutuhan, ya betul, jadi kan kebutuhannya tinggi banget iya iya iya, dengan jumlah, populasi manusia di mmm, bumi ini. Nah, lalu serat sintetik mmm, menjadi jawaban. oke, Belum lagi serat sintetik itu untuk terutama di negara-negara 4 musim itu kan, mmm, sangat iya membutuhkan. iya iya, Ketika di mana dia musim, winter ya apalagi kan dingin dingin, ya, mhm, dia membutuhkan, yang seperti iya apa gitu, betul, sehingga serat sintetik itu menjadi, alternatif lah ya, betul heeh, alternatif alternatif lah ya betul, gitu. mhm Nah, jadi, pasti tengah-tengah lah gitu. mhm, Ada kebutuhan, terhadap serat sintetik, iya, terutama, polyester yang sedang kita mmm, bicarakan ini. iya, Jadi, kalau misalkan bahayanya
adalah, itu Mmm, mah ya ekor side dari effect lah teknologi mungkin ya? Ya lah, ekor betul betul. betul Ya, side effect dari teknologi, betul betul. ada, keuntungannya, di Iya, situ ada, kerugiannya kerugiannya. gitu ya. Soalnya kan kita mungkin apalagi bicara soal industri yang seperti itu, Mhm, tidak bisa lepas dari plus minus ya mungkin ya, pasti betul ada plusnya, pasti betul juga ada minusnya gitu ya. betul. Tidak tidak hanya, banyak minusnya atau begitu pun tidak banyak Ya, plusnya mungkin ya, Dok, ya. betul. Oke, nah buat teman-teman atau sobat, Lucy Pakan, hari ini daging semua. Wis. Pokoknya buat segmen Meet the Expert hari ini keren, dan saya juga Pak mohon izin mungkin Iya iya. kalau misalkan nanti kita undang lagi, saya harapkan mau juga Pak ya Oh datang ya, lagi ya, kita ngebahas lagi hal-hal yang pasti lainnya. dengan senang hati Kang. Mantap. Nah, buat seluruh, sobat Lucy Pakan dimanapun kalian berada, obrolan episode kali ini kita harapkan kita menjadi makin bijak di saat kita menjadi konsumen. Kita harus mulai peduli sama apa yang kita pakai dan bagaimana dampaknya ke lingkungan dan ke bumi kita. Pokoknya untuk kesempatan kali ini saya pamit, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap kritis, tetap kreatif, dan sampai jumpa di episode podcast Lucy Pakan selanjutnya. Keep inspiring, sahabat Lucy Pakan. Bye.